Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala ma ba'du. Sekarang kita lanjutkan pelajaran baca kitab, masih pada bagian Al-Usul As-Salasah, seri yang ketiga dari kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah Syarah Al-Wajibat Al-Mutahatimat. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas bagian ini ya, dan kita akan penggal sedikit demi sedikit. Ini ada penggalan pertama. Jadi poinnya masih sama, bagaimanakah kita menemukan makna kata satu persatu ya. Kalau ini iya udah jelas, ini adalah ma'rifah yang pengenalan hamba, Robnya, dan agamanya, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masih membahas salah satu usul, kemudian dibahas secara lebih mendetail ya. Jadi hiya itu maksudnya salah satu adalah ini dan ini. Yaitu al-usul as-salasah, hiya adalah. Baik, sekarang karena kita ini maknanya sudah insyaallah sudah mudah semua ya, bisa ditangkap dengan cepat. Sekarang kita tentukan hiya ya. Kalau kita lihat maknanya tadi, dia itu adalah pengenalan hamba terhadap Robnya, agamanya, dan nabinya Muhammad SAW, yaitu usul yang tiga itu adalah ini. Jadi bentuknya kalau kita lihat di sini, kalau adalah itu biasanya mubtada khobar ya. Bentuk definisi itu mubtada khobar. Siapa mubtadanya? Mubtadanya adalah hiya ya, hiya. Ini mubtada. Mana khabarnya? Ini dia, ma'rifah. Hiya, dia itu adalah pengenalan hamba terhadap Rabbnya. Ma'rifatul abdi ini mudhaf ilaih ya. Ini khabar sekaligus mudhaf. Kemudian ini adalah mudhaf ilaih. Nah, bagaimana dengan Rabb? Ya, ini kan sudah al, berarti nggak mungkin ini menjadi mudhaf lagi bagi yang kata di sini, karena kalau mudhaf, misalkan ini mudhaf ilaih dan bertumpuk-tumpuk, maka di sini tidak boleh ada al. Tapi karena ada sudah al, berarti ini udah final, udah mudhaf ilaih, tidak ada lagi mudhaf ilaih setelah al-ab. Nah, bagaimana dengan Rabb di sini? Rabb ini dibaca robba, robbahu, Rabbnya. Kenapa dibaca nasab atau mansub? Mungkin pada pelajaran nahwu dasar tidak dibahas ini, tapi dibahas di nahwu menengah ke atas. Kenapa kok dia dibaca robba? Karena di sini ada ma'rifah. Ya, ma'rifah ini adalah masdar mim ya, masdar mim. Dan masdar itu bisa memiliki amal seperti fiilnya. Ya, jadi ma'rifah ini kalau kita lihat di sini, kita lihat di bawah, ma'rifatul abdi robbahu itu sama dengan an ya'rifal abdu robbahu ya. An plus fi'il, kemudian fa'ilnya adalah abdu, seorang hamba mengenal Robnya. Itu boleh juga diungkapkan dengan cara seperti ini. An ya'rifa itu masdarnya adalah ma'rifah, al abdi sebagai mudhaf ilaih, pengenalan hamba gitu ya. Robnya tetap kedudukannya sebagai sebagai maf'ul bih ya. Moga-moga dapat difahami. Dan di sini pun nanti kalau kita belajar di nahwu lanjutan, insyaallah akan kita bahas secara khusus mengenai amal-amal yang seperti ini. Baik ya. Jadi intinya masdar itu dengan persyaratan tertentu dapat beramal seperti fiilnya. Artinya dia dapat memiliki mudhaf ilaih ya. Sedangkan wadinahu wa nabiyahu ini semua adalah di ma'tuf ya, diatafkan kemana? Diatafkan ke Rabb ya. Wadinahu wa nabiyahu. Sedangkan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam adalah, ini Muhammad adalah badal. Sedangkan salawat ini sudah pernah kita bahas sebelumnya pada pembahasan i'rab sebelumnya.
wal usulu salah satu hiya, maksudnya adalah usul salasah adalah apa saja. Ini mubtada, ini sifat, ini khabar ya. Berikutnya kita lihat penggalan berikutnya ya, kata per kata. Ma'rifah hamba Robnya tabaraka wa ta'ala bima dengan apa-apa ta'arofa yang ia perkenalkan ilaihi padanya fi dalam kitabnya dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min ini adalah wahdaniyah ya, keesaan, wa asma'ihi wa af'ali dan nama-namanya dan perbuatan-perbuatannya ya. Ini apa? Fahuwa ya, jangan salah sangka ini dikira fa-nya termasuk bagian dari kata ini beda. Fahuwa, maka dia adalah Rabbnya segala sesuatu dan pemiliknya, tidak ada ilah selainnya dan tidak ada Rabb selainnya. Baik, kalau sudah ketahuan maknanya seperti ini, kita bisa menyusun makna keseluruhan. Pengenalan hamba terhadap Rabbnya dengan apa-apa yang Allah kenalkan dalam kitabnya dan sunnahnya dari keesaan hamba, nama-namanya serta perbuatan-perbuatannya. Dia adalah Rabb segala sesuatu dan pemiliknya, tidak ada sembahan yang hak selain dia, tidak ada Rabb selain dia ya. Ini sudah ma'ruf ya, bahwasanya memang makna kalimat tauhid adalah yang tertuntut ini, sesembahan yang hak ya. Di sini kita berikan catatan dalam terjemahan boleh diungkapkan pengenalan hamba terhadap Rabbnya meliputi keesaan, nama-nama dan perbuatannya sebagaimana Allah perkenalkan dalam kitabnya dan sunnah rasulnya ya. Cuman ini beda cara pengungkapan saja. Boleh jadi di sana ada cara pengungkapan yang lebih bagus, yang lebih enak di dalam terjemahan. Tentunya dalam menerjemah dan itu dikonsumsi oleh orang umum. Nah, di sini perlu peran bahasa yang luwes dan cair ya, sehingga dengan mudah dapat difahami oleh yang membaca terjemahan tersebut. Enggak mesti harus 100% cocok penyusunannya dengan asli bahasa Arabnya, karena kadang-kadang kan pengungkapan satu bahasa dengan bahasa lain itu berbeda. Atau nerjemah itu bukan cuma nerjemah kata per kata, tapi juga uslubnya juga diterjemah. Baik, sekarang kita lihat i'rabnya setelah ketemu makna kata per katanya. Dan ingat di sini ma'rifatu ini khobar karena dia sebelumnya tadi menyebutkan wahia ya. Tadi kan ada hiya ya. Usul salasah hiya dia adalah jadi ma'rifah ini bukan mubtada tapi adalah khobar. Ma'rifatul abdi rabbahu ini mudhaf ilaih, sama ini rabb adalah maf'ul bih dari ini ya, maf'ul bih dari ma'rifah. Tabaraka wa ta'ala ini dua-duanya adalah jumlah itiradiyah ya, jumlah sisipan, maha suci, maha tinggi. Dan ini dua-duanya adalah fi'il yang berwazan tafa'ala ya, ingat tafa'ala. Kemudian bima jar majrur ta'arrafa ini fil fa'il ya. Jadi mengenalnya itu dengan apa? Dengan apa-apa yang dia kenalkan. Jadi di ta'arrafa itu terdapat dhamir mustatir huwa ya. Kemudian kembalinya huwa siapa? Ke Robnya ya, Robnya hamba. Hamba mengenal Robnya dengan apa-apa yang Robnya itu kenalkan ilaihi padanya ya, fi kitabihi jar majrur wa sunnati rasulihi ya. Ini adalah atof, diatofkan ke kitab fi kitabihi wa sunnati rasulihi. Ini mudhof ya, kemudian mudhof ilaihinya adalah ini rasulnya, dan kemudian ini adalah mudhof ilaih juga. Jadi mudhof ilaihnya tumpuk-tumpuk di sini. Sallallahu alaihi wasallam ini enggak kita bahas ya, enggak kita bahas. Min wahdaniyatihi wa asma'ihi wa af'alihi ini adalah jar majrur, ini ataf ya. Atafnya kemana? Atafnya ke sini ya, semua atafnya ke wahdaniyah. Fahuwa rabbu kulli syai'in ya, maka dia adalah Rabbnya segala sesuatu. Wa malikuh, fahuwa mubtada, dia adalah Rabbnya segala sesuatu. Ini khobarnya ya, moga-moga udah dapat difahami ya. Pokoknya kalau model adalah ya itu mubtada khobar.
Rabbu kulli ini mudhaf ilaih sekaligus sebagai mudhaf bagi syai'. Dan syai' adalah mudhaf ilaihnya. Wa malikuhu dan pemiliknya. Dan ini ataf ya. La ilaha ghairuh. La ini la nafiyah lil jins, ilaha isim ilah, ghairuhu ini isimnya la, khobarnya la. Nanti insyaallah akan dibahas secara khusus mengenai i'rab la ilaha illallah ya, dimana kenapa di sini dibaca ghairu, kan ada yang hilang yaitu isimnya la, dan khabarnya itu hakun ya, la ilaha hakun ghairuhu. Kalau dibaca lengkap pakai hakun ya la ilaha hakun ghairuhu, tidak ada yang ilah yang hak yang berhak disembah selain dia, wala robba siwahu. Tapi kita lanjut penggalan berikutnya. Wa, dan ini hadza asal pokok, al-asal pokok. Fa yajibu maka wajib ya, atau alaina bagi kita mengenalnya ya. Ini kayak gini ya, kita harus sense-nya harus tinggi. Ini bukan tak, aslinya adalah tak marbutoh ya kalau dhamirnya lepas. Li, agar kita menyembahnya di atas hakikat dan ilmu. Basirah itu ilmu. Dan tidaklah seorang hamba itu di atas hakikat dari agamanya kecuali setelah ilmu tentang Allah Subhanahu dan apa-apa yang wajib atasnya berupa ta'zim pengagungan, ijlal pemuliaan ya. Jadi kalau kita rangkai satu persatu menjadi satu kesatuan, maksudnya ini di bawahnya. Inilah pokok yang paling pokok. Pokoknya pokok atau asasnya asas ya. Maka wajib bagi kita untuk mengenalnya agar kita menyembahnya di atas hakikat dan ilmu. Dan seorang tidaklah berada di atas hakikat agamanya kecuali setelah mengilmui tentang Allah ya. Dan mengilmui hal-hal yang wajib berupa pengagungan dan pemuliaan. Tapi ini kurang lebih makna sehingga kita bisa menentukan posisi-posisi atau jabatan-jabatannya dengan mudah. Nah, kita lihat penggalan pertama. Wahada aslul usul. Ini mubtada khabar ya. Ini adalah asasnya asas, pokoknya pokok. Wahada berarti ini mubtada ya, dia fi mahalli raf'in. Kita disebut fi mahalli raf'in karena dia adalah isim mabni ya. Isim syarat atau isim mabni. Aslul usul, asal adalah khabar. Usul adalah mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih. Nah, insyaallah mudah di sini susunannya mubtada khabar. Kemudian fayajibu alaina ma'rifatuhu. Ini juga insyaallah kata yang sudah sering kita bahas. Wajib atas kita mengenalnya. Ini jumlah yang berbeda lagi ya. Fi'il, fa'il. Fi'ilnya adalah yajibu, fa'ilnya adalah ma'rifatu. Alaina jar majrur saja. Kemudian ini lina budahu ala haqiqatin wa basiratin, agar kita dapat menyembahnya di atas hakikat dan ilmu ya. Nah, di sini ada li itu adalah alat penasab sehingga fi'il na'budu ya. Sebentar. Fi'il na'budu itu menjadi na'buda. Li na'budahu. Ya, insyaallah sudah jelas. Ala haqiqatin ini jar majrur. Ingat ya, bukan ala haqiqati ya, tapi haqiqatin. Kenapa di sini enggak ada al? Kalau ada alnya baru al haqiqati. Tapi karena enggak ada al jadinya haqiqatin. Wa basiratin ini ataf. Wala, dan tidaklah yakunul insanu, manusia itu ala haqiqatin ya. Yakunu ini adalah kana, tapi bentuknya dia mudhari'. Al insan adalah isimnya, isim yakunu ya. Di sini kita katakan fil naqis karena dia tidak perlu fa'il, perlunya malah isim. Ala haqiqatin ini adalah khabarnya dari yakunu, ghairu mufrad jar majrur.
dan tidaklah seorang hamba itu berada di atas hakikat. Min dinihi jar majrurnya illa, ya di sini antum harus tahu ya, ada dua jar majrur mana yang jadi khobar. Khobar itu yang menentukan menyempurnakan makna insan. Kenapa khobarnya bukan min dinihi? Kalau min dinihi jadilah dan tidaklah manusia itu dari agamanya, kan lucu kan? Khobarnya ya ini khobar pokoknya, dan tidaklah manusia itu berada di atas hakikat ya. Min dinihi cuma sekedar jar majrur tambahan saja. Ila, ada ila, tapi setelah ila itu ternyata ada dhorof ya. Ini gak usah pikir panjang-panjang, karena dhorof kan pasti mansubnya. Ila ba'dal ilmi, ini mudhof ilaihi, billahi jar majrur. Wama, dan apa-apa yang yajibu lahu minat ta'zimi wal ijlali, dan apa-apa yang wajib. Fa'ilnya siapa? Dhamir mustatir huwa ya, dan dhamir mustatir takdiruhu huwa kembali ke apa-apa. Dan apa-apa ini dijelaskan oleh min tafsiriyah ya, ini min tafsiriyah itu menjelaskan ini juga sebetulnya. Dan apa-apa yang wajib baginya dari apa yang wajib ini, at-ta'zim ijlal, pengagungan dan pemuliaan. Makanya di sini tuh cara penerjemahannya ini boleh dibawa ke depan ya, dan pengagungan dan pemuliaan yang wajib gitu. Type. Nah di sini ada catatan subhanahu, ini maf'ul mutlak ya. Subhanallah itu subhana, kenapa dibaca subhana bukan subhanu subhani? Karena itu adalah maf'ul mutlak yang fiilnya dihilangkan. Nah contoh di sini beberapa maf'ul mutlak yang fiilnya dihilangkan. Syukron itu juga sebetulnya lengkapnya asykuruka syukron, aku berterima kasih padamu dengan sebenar-benarnya. Yajidu jiddan, aldo aidon, usabihu subhanallah. Nih, kalau kita membaca tasbih itu sebetulnya fiilnya usabihu, aku bertasbih subhanallah. Tapi kita lanjutkan. Wa ma'rifatu dinihi, dan mengenal agamanya, yaitu din, agama Islam, alladzi yang ta'abbadna ya, yang kita beribadah dengannya. Fiilnya ini ta'abbada ya, tafa'ala ta'abbada, ditasrif ta'abbada, ta'abbada, ta'abbadu, ta'abbadat, ta'abbadta, ta'abbadat, ta'abbadata, ta'abbadna ya. Bihi, dengannya, biadillatihi, dengan dalil-dalilnya dari kitab dan sunnah. Tapi ini ta'abadna itu nanti yang bukan ta'abadna tadi ya, antum teruskan sampai ketemu ta'abadtu sama ta'abadna ya, kami beribadah ya, artinya kita atau kami. Lanjut dari kitab dan sunnah. Dan agama secara bahasa adalah adzul wal inqiyad ya, tunduk dan patuh. Yuqal, dikatakan, ini maksudnya kalau mendefinisikan secara bahasa, ada orang Arab ngomong seperti ini aslinya ini gitu. Jika ada ungkapan dintuhu fadana, aku menundukkannya maka dia jadi tunduk. Adlatuhu fadalla. Wa syar'an, dan secara syar'i apa-apa yang Allah perintahkan dengannya melalui atau atas lisan Rasulnya. Jadi maknanya secara umum, dan mengenal agamanya, yaitu agama Islam yang kita beribadah dengannya, mengikuti dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan agama secara bahasa adalah tunduk dan patuh. Jika ada ungkapan atau dikatakan dintuhu fadana, itu artinya adalah adzlatuhu fadalla, aku menundukkannya maka ia menjadi tunduk. Maksudnya adalah adzlaltuhu, aku merendahkannya maka ia menjadi rendah. Ini hanya untuk menjelaskan makna dasarnya atau makna bahasa dari adzul dan inqiyad ya. Dan secara syar'i apa-apa yang Allah perintahkan melalui lisan para rasulnya. Lanjut, wa ma'rifatu dinihi, dan mengenal agamanya. Ini boleh saja kita tekan khobar kedua, meskipun biasanya kalau khobar itu tanpa ada huruf waw ya.
atau kalau mau ataf juga boleh, karena di atasnya kan wahia ya, salah satu usul itu hiya, dia adalah yang tadi pengenalan hamba terhadap robnya ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini yang kedua, yaitu ma'rifatu dinihi, mengenal agamanya. Wa ma'rifatu dinihi ini jar majrur bentuknya, ya maafan kok beda, jar majrur mudhof ilaih, yaitu dinil Islam, ini badal dari din, agamanya, yaitu din al-islami. Ini mudhof ilaih, alladzi yang ta'abbadna bihi, yang kita beribadah dengannya, dengan agama tersebut. Ini jar majrur bi adillatihi minal kitab wa sunnati, juga jar majrur, ini ataf ke sini. Tapi insyaallah sudah gampang. Wa dinu, dan agama adalah, nah kalau ini bentuk apa? Ya, bentuk definisi, maka mubtada khobar. Khobarnya mana? Khobarnya adzullu, ya bukan lugotan ya. Khobarnya adalah adzullu. Agama secara syar'i adalah adzullu wal inqiyadu. Ya. Ini diatafkan ke sini. Yuqalu, udah ya, kata apa, jumlah ini berakhir di sini. Ini jumlah lain lagi. Yuqalu, jika dikatakan dintu fadana ai adzalatuhu fadalla, ini fa'il maf'ul bih ya, ini juga fi'il fa'il maf'ul bih. Kemudian yang di sini fi'il fa'il, ini juga fi'il fa'il. Wa syara'an ma amarallahu bihi, apa-apa yang amarallah, ini fi'il fa'il, fa'ilnya adalah Allah bihi ala al-sinati rusulihi, ini mudhof ilaih ya. Huruf jar majrur sekaligus sebagai mudhof, ini mudhof ilaih, ini mudhof ilaih. Nah, wa ma'rifatu, sebentar, kita temukan dulu maknanya kata per kata. Dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia ya, li'annahu al-wasitah, wasitah artinya perantara. Jadi wasit ya, pernah dengar kata-kata wasit ya? Wasit itu yang menengahi ya. Kalau ada tak marbut akan tambahan ini, bainana wa bainallah, antara kita dan antara Allah Ta'ala, fi tablighi risalah, di dalam tabligh itu apa? Penyampaian risalah ya. Tabligh itu masdar dari balagha yuballighu. Balagha yuballighu tablighon, risalah ya. Wahwa, dan dia adalah afdol, yang terbaik atau yang paling baik, al khalqi, makhluk, alal itlaqi, secara mutlak. Wal ayat ini di jamak muannas salim, wal ahadits jamak taksir ya, hadis-hadis, fi fadlihi, keutamaannya dan apa, syarafihi, dan kemuliaannya itu katsiratun jiddan, sangat banyak. Baik, artinya adalah dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah perantara antara kita dengan Allah dalam penyampaian risalah, dan dia adalah sebaik-baik makhluk secara mutlak. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan dan kemuliaan beliau sangat banyak. Baik, nah di sini ya, di penggalan pertama ini adalah bentuknya sama dengan yang pertama tadi ya. Wa ma'rifatu nabihi, ini bisa dimaknai dengan bisa di i'rab dua, mungkin khobar ketiga, karena dia tadi adalah ya, usul salasa itu adalah ia, hambang mengenal robnya, kemudian mengenal agamanya, dan ketiga adalah mengenal nabinya. Boleh juga dikatakan ataf juga boleh. Nabihi mudhof ilaih, Muhammadin adalah badal, Rasulillah juga badal. Li'annahu, karena dia, ini ada anna, hu adalah isim anna, al-wasitah adalah khabar anna. Bainana wa bainallah, ini dzaraf dan mudhof ilaih, ini juga sama, dzaraf dan mudhof ilaih. Ta'ala jumlah i'tiradiyah. Fi tablighi risalah, ini jar majrur, dan ini juga sekaligus sebagai mudhof bagi ar-risalah. Risalah adalah mudhof ilaih. Kemudian wahwa afdalu khalqi alal itlaqi, dan dia adalah
Ini mubtada ya, ini mubtada. Afdol adalah khobar ya. Al-khalqi mudhaf ilaih dari afdol. Alal itlaqi jar majrur. Wal ayatu wal ahadisu, ayat-ayat dan hadis-hadis fi fadlihi wa syarafihi katsiratun jiddan. Ini bentuk mubtada khobarnya. Ayat ini mubtadanya ayat, ataf ini di hadis itu ataf. Mana khobarnya? Khobarnya adalah katsiratun ya. Ini kebetulan khobarnya terselang cukup jauh dari mubtadanya, tapi kita harus bisa mencari khobarnya, yaitu dengan cara melihat siapa yang menyempurnakan makna mubtada. Apakah ini jar majrur ini ataukah ini ya? Tentunya tidak mungkin kalau di khobarnya di sini. Kalau khobarnya diartikan ini lucu, dan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaannya ya kan nggak lengkap ya. Karena yang bisa melengkapi makna ini adalah katsirah. Ayat-ayat dan hadis-hadis itu tentang keutamaannya itu banyak. Baik. Kalau jiddan apa tadi? Maf'ul mutlaq ya. Baik. Berikutnya, dan mengenalnya ini apa? Fardun ya, wajib ala atas setiap mukallaf. Karena dia adalah la tariqa lana, tidak ada jalan. Tariq itu jalan. Lana bagi kita, ila ibadatillah, pada ibadah pada Allah, ila kecuali dengan apa-apa ja'abi yang ia datang dengannya. Ja'abi itu datang membawa. Datang membawa biasanya diartikan ajaran ya. Datang membawa. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi adalah seorang laki-laki yang diwahyukan padanya dengan syariat ya, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini rajulun, ini uhiya. Kalau mewahyukan tuh auha, tapi di sini uhiya. Nanti yang bisa membedakan kalau dari huruf itu antara uhiya atau auha itu dari di sini, titik ya-nya di sini. Kalau enggak ada berarti itu alif, tapi kalau ada itu berarti ya, uhiya ya. Kalau alif berarti auha, af'ala bahasanya. Kalau ini bahasanya uf'ila ya, dimajhulkan. Ilaihi padanya bisyar'in, walam lam ini artinya tidak. Ini yu'mar. Kenapa dibaca yu? Karena di sini hamzahnya ditulis di atas waw. Insyaallah akan kita bahas di pelajaran nahwu lanjutan beberapa penulisan hamzah. Kalau hamzahnya ditulis di atas waw itu biasanya sebelumnya adalah dhammah. Bitabli dengan penyampaiannya. Fa'in apabila umirabi diperintahkan, maksudnya diperintahkan untuk menyampaikannya, fa rasulun maka dia itu adalah rasul. Arti keseluruhan dan mengenalnya merupakan kewajiban atas setiap mukallaf, karena tidak ada cara bagi kita untuk beribadah pada Allah kecuali dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah seorang yang diberikan wahyu dengan syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Jika fa'in umirabi, jika diperintahkan untuk menyampaikannya, farasulun maka dia seorang rasul. Baik. Panggilan pertama mubtada khabar ya. Wa ma'rifatuhu fardun, dan mengenalnya adalah wajib ala kulli mukallaf. Li'annahu la tariqa lana, karena kalau ini ada la nafiyah lil jins, tariq isim la, lana ini jar majrur, ila ibadatillah itu juga jar majrur, illa kecuali dengan, ini jangan bingung kalau ada la kemudian illa ya. Di sini ada susunan yang mudah karena ada jar majrur, jadi kita nggak perlu mikir jauh-jauh lagi. Kalau ada bi pasti ya berikutnya majrur gitu. Illa bima ja'a bihi, ja'a ini fi'il fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Kembalinya ke siapa? Ke Nabi ya. Dengan apa-apa ja'a yang Nabi itu datang bihi dengannya, datang membawanya sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke panggilan berikutnya, wa nabiyyu, ini mubtada ya, khabarnya adalah rajul. Nabi adalah seorang laki-laki. Uhiya ilaihi, yang diberikan wahyu ya. Uhiya itu fi'il fa'il, fi'il majhul dan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kembali ke Nabi. Bisyara'in
dengan suatu syariat, walam yu'mar bi tablighi, dan tidak diperintahkan. Nah, lam itu adalah alat penjazm, maka fiil yang datang sesudahnya dijazmkan ya. Yu'mar bukan yu'maru. Kalau yu'maru rofa, jazmnya yu'mar, roknya disukun. Bi tablighi dengan menyampaikannya. Fa'in umiro bihi, apabila dia diperintahkan ya. Ini umiro itu adalah fi'il majhul plus naibul fa'il. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Farasulun ini khobar ya. Khobar. Mubtadanya mana? Mubtadanya dihilangkan di sini. Fa'in umiro bihi fahuwa rasulun ya. Lengkapnya kan seperti itu. Jika dia diperintahkan maka dia adalah seorang rasul. Namanya ini pendapat yang diambil oleh penulis mengenai definisi atau perbedaan definisi antara nabi dan rasul. Kalau nabi itu diwahyukan dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan, tapi kalau rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Dan di sana ada juga pendapat yang kuat di bahwasanya nabi itu sama-sama diberikan wahyu sama dengan rasul dan sama-sama disuruh menyampaikan. Bedanya nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu pada kaum yang beriman, yang manut sama nabinya, sedangkan rasul itu dia diperintahkan untuk menyampaikan termasuk pada orang-orang yang menentangnya. Berikutnya penggalan terakhir ya. Dan Zakara menyebutkan mu'alif penulis rahimahullah ta'ala, hadhi ini usul apa ini? Mujmalah. Mujmalah itu secara umum, secara global ya. Mujmalah. Kemudian menyebutkannya mufassalah, secara terperinci. Ya, tadi mufassalah terperinci, mujmalah itu secara global. Aslan, usul demi usul. Tatmiman, tamma itu menyempurnakan. Faidah, tansyikon, nasyid itu rajin ya, membuat rajin atau memotivasi. Qari, pembaca. Fa'inahu, sungguhnya idza apabila arafah dia mengetahuinya mujmalatan secara umum, wa arafa al-fatihah dan mengenal lafaz-lafaznya, baqiya tersisa apa? Mutasyawwiq ya, merasa ingin, merasa rindu, ila ma'rifati untuk mengenal maknanya dan tafasil itu perinciannya, jamak taksir, tafsil. Wallahu al-muwafiq, Allah yang memberikan taufik. Jadi kalau kita lihat ada beberapa istilah baru di sini. Mujmalah itu global, mufassalah itu umum ya. Jadi maknanya, dan penulis menyebutkan usul-usul ini secara global, kemudian menyebutkannya baru kemudian menyebutkannya secara terperinci, usul demi usul. Nah, ini dilakukan tatmiman dalam rangka untuk menyempurnakan faedah dan memotivasi pembaca. Jadi nggak langsung dibuat rinci, tetapi usul yang 3 tuh 1, 2, 3, kemudian setelah itu baru kemudian diperinci. Usul pertama ini intinya seperti ini ya. Itu metode yang cocok atau pas, daripada harus langsung secara detail satu persatu. Karena sesungguhnya apabila dia mengetahuinya secara umum dan mengetahui maknanya, maka setelah itu jadilah dia, atau yang tersisa adalah mutasyawwiqon, merasa ingin untuk mengenal makna-maknanya dan juga perincian-perinciannya. Wallahu al-muwaffiq. Kita lihat i'rabnya. Wa dzakara ini fi'il fa'il, fa'ilnya adalah muallif rahimallah, jumlah i'tiradiyah, jumlah sisipan. Hadhihi adalah maf'ul bih ya. Ini maf'ul bihnya. Maf'ul bih. Sedangkan usul adalah badal. Hadhihi al-usul. Ini usul. Maf'ul bihnya adalah ini. Bukan usul ya. Usul itu badal. Mujmalatan itu hal ya.
secara global. Summa ini huruf, yadkuruha ini fi'il fa'il dan maf'ul bih. Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Dia menyebut siapa? Kembali ke siapa? Kembali ke mu'allif, penulis. Mufassalatan ini hal, aslan juga hal. Tatmiman, dalam rangka memberikan, menyempurnakan, maka ini maf'ul li ajli, ya, merupakan keterangan sebab kenapa sih penulis menyebutkannya secara mujmal dulu kemudian baru tafsil. Tatmiman ini dalam rangka atau untuk, ya, artinya keterangan tujuan untuk menyempurnakan faedah. Tansyiton lil qari ini, ya, bisa juga dimaknai maf'ul li ajli atau bisa juga diatofkan, ya, karena ada huruf waw di sini. Fa innahu idza arafa, apabila dia arafaha ini fi'il fa'il maf'ul bih. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Arafa kan dia mengenalnya. Kembali ke siapa sih huwa? Kembali ke qari, ya, pembaca. Karena apabila pembaca itu arafa mengetahuinya, ha kembali ke siapa? Usul yang 3 tadi, ya. Kalau pembaca itu mengetahui usul itu mujmalatan secara umum dulu, wa arafa al-fadha, dan sudah kenal dengan makna-maknanya, baru kemudian dia itu akan merasa tertarik untuk melihat isinya, gitu. Wa arafa, dan fi ini juga fil fa'il, fa'ilnya adalah dhamir mustatir huwa, kembali ke qari, ya, pembaca. Al-fadha maf'ul bih. Baqiya ini fi'il fa'il, fa'ilnya siapa? Dhamir mustatir huwa, kembalinya juga ke qari. Jadilah qari itu mutasyawwiqan, hal, ya. Jadilah qari itu mutasyawwiq, ingin, ya, merasa ingin untuk ila ma'rifat ini jar majrur, ma'aniha mudhaf ilaih, tafasliha ini diatofkan. Wallahu al-muwafiq ini mubtada khobar. Tapi memang sedikit kita lebih cepat karena videonya biar tidak terlalu panjang. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan silakan ke grup WA. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.